Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Rizky Aryani dengan NPM 2235105181. Video ini akan menjadi sebagai UTS dan juga tugas 1 mata kuliah Stakeholder Relation R02. Salah satu perusahaan yang saya jadikan contoh dalam penerapan teori Maslow tersebut adalah Perusahaan Daerah atau Perisda Aneka Usaha Purworejo. Dan Aneka Usaha Purworejo adalah badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Purworejo yang bergerak di bidang perhotelan, perdagangan, jasa, dan juga produksi. Penerapan pertama dalam teori Maslow adalah satu, kebutuhan fisiologis. Ini diwujudkan oleh Perusda melalui penyediaan berbagai fasilitas dan juga dukungan seperti uang makan siang yang membantu meringankan beban biaya dari karyawan-karyawannya. Yang kedua adalah kebutuhan terhadap rasa aman. Perusda Aneka Usaha Purworejo telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan fasilitas. Salah satunya adalah pemberian tunjangan kesehatan dan jaminan hari tua melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Kebutuhan yang ketiga dari hierarki Maslow adalah kebutuhan sosial. Kegiatan silaturahmi yang terus dijaga, baik antara sesama karyawan maupun dengan atasan. Hal itu juga menjadi salah satu indikator. Ada kebutuhan penghargaan diri. Perusda Aneka Usaha Purworejo melalui berbagai pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri, penghormatan, dan pengakuan terhadap prestasi kerja karyawannya. Salah satu bentuk nyata yang dilakukan dari Perusda Aneka Purworejo adalah dengan pemberian penghargaan berupa bonus bagi karyawan yang bekerja dengan baik atau berhasil melampaui target yang telah ditentukan. Terakhir, dalam hierarki yang kelima dalam teori Maslow adalah tentang kebutuhan aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri di Perusda Aneka Usaha Purworejo dilakukan melalui berbagai upaya seperti menyediakan tantangan dalam pekerjaan, mendorong inovasi dan kreativitas karyawan, serta menciptakan peluang untuk pengembangan diri berdasarkan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan jangka panjang, agar karyawan di Perusda dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya sekaligus berkontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan perusahaan ke depannya nanti. Penerapan konsep teori Grunik dan Han tahun 1984 digunakan oleh Humas Perusda dalam membangun employee relation dengan karyawan. Yang pertama adalah modal publisitas. Humas Perusda membuat komunikasi formal seperti memo, surat edaran, atau pengumuman yang memberikan informasi tentang perubahan-perubahan penting dalam kebijakan perusahaan dan mengambil pengaruh perusahaan yang langsung mempengaruhi karyawan. Modal kedua adalah modal persuasi. Harapan dalam Perusda yaitu adanya publikasi pencapaian prestasi karyawan dalam internal perusahaan dengan melalui saluran atau channel komunikasi perusahaan yaitu media sosial. Ketiga adalah penerapan model dua arah asimetris. Penerapan dalam Perusda ini yaitu Humas Perusda mengkomunikasikan kebijakan baru atau perubahan yang berdampak pada karyawannya. Selain itu, pada model ini juga membantu mengedukasi karyawan tentang nilai-nilai perusahaan dan bagaimana karyawan dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dari perusahaan tersebut. Dan model yang digunakan Humas Perusda dalam konsep dari Grunik dan Han adalah model dua arah asimetris yang sudah dilakukan dan penerapan yang ada dalam Perusda adalah seperti kegiatan silaturahmi dan pertemuan rutin antara karyawan juga manajemen perusahaan yang menghasilkan pertukaran informasi secara terbuka. Lalu penggunaan survei yang setiap bulan disebarkan oleh Humas Perusda untuk mengumpulkan umpan balik atau feedback mengenai kepuasan kerja dan masalah-masalah yang juga dihadapi oleh karyawan Perusda. Nah, itu tadi adalah penerapan dan contoh dari hierarki Maslow terhadap perusahaan daerah aneka usaha di Purworejo, juga bagaimana humas tersebut melakukan employee relation melalui teori dari Grunik dan Han. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.